Terus ini tiba-tiba kemarin juga ada drama yang tidak kalah hebohnya juga. Bagaimana PSI mengundang Mas Gibran di acaranya PSI, ya orang anak santun ini kan datang saja gitu. Tiba-tiba juga mau dijebak gitu. Pas lagi salam-salaman, kalau kita lihat videonya itu mau dipakaikan jaket PSI. Nah, tiba-tiba berdirilah Giring untuk membatalkan itu atau menggagalkan itu. Gitu. Nah, ini drama juga bisa diartikan skenario yang cukup licik kalau menurut saya gitu. Semangat pagi, semangat Indonesia. Kita langsung saja ngobrol tentang apa yang terjadi, yang terprogres dari suasana memasuki tahun politik ini. Khususnya tentang bagaimana usaha-usaha untuk menarik pihak atau keluarga Pak Jokowi ke kancah percaturan politik yang sebenarnya ada seperti dua sisi mata uang yang membahayakan, tapi kalau menurut saya, karena apa? Ditariknya isu tentang Gibran menjadi wapres, termasuk mungkin ya kemarin ada samar-samar ya suara Ibu Iriana juga katanya ditawarin gitu oleh pihak Gerindra atau Pak Prabowo, dan itu bisa kita benarkan karena apa? Karena Pak Prabowo kan akhir-akhir ini rajin ke Solo wirawiri gitu, ketemu Gibran, sempat karaoke juga yang terakhir itu. Nah, ini ditambah lagi terus ada usaha ke MK yang dimotori oleh orang Gerindra juga, Habibur Rahman ya kalau tidak salah, yang meminta batas usia capres dan cawapres itu diturunkan menjadi 35 tahun gitu. Terus dijawab oleh Pak Sadri Isra ya, Hakim MK, ya kenapa tidak diputuskan di DPR saja gitu kan? Itu kalian yang buat undang-undang gitu. Itu jawabannya nyindir sebenarnya. Kalau mau ya ngapain repot-repot ke MK gitu kan? Itu yang bisa ditangkap. Nah, terus tidak lama baru seminggu yang lalu ini kan juga sekumpulan pengacara, ada 78 orang ya, yang menuntut batas atas usia maksimum 70 tahun. Nah, ini kalau kita tarik-tarik benang merahnya, seolah-olah kan apa ya, ada rencana penjegalan Pak Prabowo, yang di bawah ada rencana memancing bahwa Gibran atau keluarga Pak Jokowi ini bisa nafsu anaknya dilepas menjadi wapresnya Pak Prabowo gitu. Ini kemarin ya sempat ada pengaruhnya karena berseliweran informasi ini di pasar, yang namanya masyarakat tangkap sana tangkap sini. Saya juga mendengar dan ditanya-tanya dari kawan-kawan yang ada ini bahwa ini benar atau enggak gitu kan. Tapi dari dampak itu memang kita lihat elektabilitasnya Pak Prabowo kan sempat naik gitu kan. Sempat naik satu strip di atas Ganjar Pranowo gitu. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa memang magnet Pak Jokowi dan keluarganya ini memang luar biasa. Ini yang pernah terjadi di negeri ini. Jadi satu orang presiden termasuk keluarganya sekarang. Ini apa yang jauh-jauh hari sebenarnya sudah kita bahas tentang ini, karena tauladan seorang bapak yang begitu mendidik anaknya dengan baik, ini akan diincar orang. Kalau dia menjadi pemimpin, ya itu diharapkan keturunannya juga bisa menjadi pemimpin. Itu sudah terjadi sekarang, khususnya Mas Gibran ya. Nah, wirawirinya Pak Prabowo akhirnya dipatahkan, dan semua sekarang bisa kita harus aware bahwa itu semuanya permainan politik.
setelah kemarin Mas Gibran dan Mas Bobi, iparnya dari Medan juga menyatakan pendukungannya terhadap Ganjar Pranowo dan PDIP gitu. Itu clear. Jadi mereka ini petugas parkir gitu. Jadi sudah jelas kan. Nah, terus ini tiba-tiba kemarin juga ada drama yang tidak kalah hebohnya juga. Bagaimana PSI mengundang Mas Gibran di acaranya PSI, ya orang anak santun ini kan datang saja gitu. Tiba-tiba juga mau dijebak gitu. Pas lagi salam-salaman, kalau kita lihat videonya itu mau dipakaikan jaket PSI. Nah, tiba-tiba berdirilah Giring untuk membatalkan itu atau menggagalkan itu. Gitu. Nah, ini drama juga bisa diartikan. Skenario yang cukup licik kalau menurut saya gitu, karena kalau sebuah event yang sudah disusun begitu rapi, harusnya kan sudah ada rundown-nya kan itu tidak bisa tiba-tiba satu anggota nyelonong bawa jaket ke atas. Itu harusnya kan diacarakan kalau itu memang disetujui dari awal. Tapi kan Mas Gibran tidak ke sana, makanya dia tolak. Kenapa ditolak? Jawabannya ya cukup lugas, bahwa dia anggota partai PDIP, tidak mungkin memakai jaketnya PSI gitu. Nah, di situ kan ada satu poin yang untuk mengangkat namanya Giring gitu kan. Jadi seolah-olah dialah yang paling gentle di situ sehingga menghalangi kejadian itu. PSI ini kan sempat membuat blunder untuk diri mereka sendiri kan. Kita pernah bahas itu, saya juga sepintas pernah bahas itu, terus banyak komen-komen macam-macam lah gitu kan. Ya kita waktu itu ya kita tarik benang merah yang terjadi sajalah. Kalau di kantor berkarya, apakah itu ada hubungannya dengan Tommy Soeharto, karena ya termasuk sekjennya berkarya juga sekarang ada di PSI. Jadi orang tidak bisa menafikan itu karena ini politik. Bisa saja terjadi macam-macam, jadi tidak perlu ngamuk-ngamuk gitu. Kalau ngamuk-ngamuk malah ketahuan kan gitu. Nah, sekarang kita balik lagi kepada elektabilitasnya Ganjar Pranowo. Jadi kemarin kalau sempat disalib, itu ya memang temporary saja gitu kalau saya bilang. Karena semuanya belum bergerak memang sebenarnya kan. Jadi petugas tim pemenangan juga masih belum bergerak, dari PDIP, dari pendukung seperti kami ini juga belum bergerak secara penuh gitu kan. Itu udah pastilah. Tapi pemanasannya sudah sama-sama dilakukan. Jadi itu nanti akan terjadi puncaknya nanti kalau memang sudah betul-betul hari kampanye. Tapi sekarang ini memang ya semua pihak menuju ke sana. Jadi pemanasan lah itu ya sah-sah saja gitu. Seperti BAB Bapak Anies Baswedan juga timnya kan sudah berkor-kor, saya wanti-wanti sama kawan-kawan. Ini hati-hati karena kejadian 2014-2019 bisa bakal terjadi lagi. Kenapa? Saingannya Mas Ganjar ini kan dua-duanya nggak punya prestasi. Jadi yang dicari itu adalah kesalahan orang yang dibuat-buat gitu. Angkanya konyol-konyol, informasinya, faktanya tidak ada, itu dibuat-buat. Seperti gubernur yang berprestasi sekarang ini adalah Bapak Anies Baswedan gitu kan. Sementara Ganjar kalah katanya. Lo ngimpinya terlalu di siang bolong lo. Ganjar itu gubernur 2 periode dan sukses dengan 50 program yang tercatat ya. 50 program beliau itu dieksekusi dengan baik. Stunting, penurunan kemiskinan, penarikan zakat, pengelola CSR digabung dengan Basnas, banyak sekali. 50 itu ya banyak itu. Nah kalau Anies ya sumur resapan, apalagi patung senggama, patung sepatu, terus yang terakhir ya JIS luar biasa karena rumputnya ternyata dari Boyolali dan itu rumput diekspor dan sebagainya. Terus Pak Dahlan Iskan aja di pelokotoi. Jadi sudah tidak apple to apple kalau membandingkan itu, karena memang kelasnya sudah beda. Yang saya selalu sampaikan, kualifikasinya saja sudah tidak masuk. Tapi karena kita memang terlanjur seperti itu,
Apalagi kalau kita kaitkan dengan yang 78 pengacara yang menuntut batas usia atas itu kan tulalit kalau saya bilang memang. Kenapa? Ini sudah terlambat, sudah jalan berapa lama, dan ini sudah masuk tahun politik, mau pemilu, sebentar lagi, 6 bulan lagi kita sudah pemilu gitu kan. Jadi mau nurunkan Pak Prabowo supaya nggak jadi, nggak perlu, nggak perlu. Biarkan saja bertanding karena semua punya makom masing-masing kok. Dan kalian harus ingat semua yang dilakukan untuk memilih pemimpin Indonesia ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan ya. Kalian orang beragama, apapun agama kalian ya. Itu harus kalian ingat. Jadi ini sebuah usaha, sebuah proses yang dilakukan manusia, tapi yang menentukan tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Itu ingat. Jadi nggak usah pakai cara-cara rekayasa yang murahan seperti itu ya. Kita bisa membaca itu kok. Itu nanti dampaknya nanti dibelunderin lagi, masuk lagi ke Pak Jokowi itu kan. Jadi mau dinasti segala macam. Ini kan sudah kita baca jauh-jauh hari. Jadi kami ini pendukung Ganjar Pranowo akan tetap straightforward mengerjakan dengan hal-hal yang baik yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi dan sudah ditauladani. Dia memberi tauladan kepada kita semua sebagai presiden yang begitu santun dan luar biasanya itu. Makanya kami dukung Ganjar Pranowo, jadi Ganjar Pranowo, jadi gas dan hajar. Jadi Ganjar Pranowo adalah penerus Joko Widodo, bukan Prabowo Subianto. Itu clear. Jadi itu obrolan kita, khususnya buat rekan-rekan yang mendukung Mas Ganjar. Mari kita tetap menguatkan barisan untuk tidak dibobol benteng kebaikan ini oleh rencana-rencana kerusakan yang bisa berkepanjangan itu. Demikian, sampai ketemu lagi di obrolan yang lebih menarik. See you.